Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Umu Kulsum dari kelas 12 MIPA 5. Kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai seniman Indonesia. Seniman ini adalah seniman yang masih tergolong ke dalam seniman yang masih muda, seniman yang luar biasa hebatnya, yaitu Sinta Tantra, seniman Indonesia. Oke, kali ini saya akan membahas 3 poin penting mengenai Sinta Tantra. Di antaranya yang pertama mengenai biografi Sinta Tantra, yang kedua mengenai karya-karya yang sudah Sinta Tantra buat, dan yang ketiga mengenai prestasi-prestasi yang sudah Sinta Tantra raih. Nah, bagi yang masih penasaran dan bertanya-tanya, Sinta Tantra itu yang mana sih? Bisa dilihat di foto ini. Ini adalah Sinta Tantra. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai biografi Sinta Tantra. Sinta Tantra adalah seniman Britania Raya keturunan Bali. Ia lahir pada 11 November 1979 di New York, Amerika Serikat, dan menghabiskan masa kecilnya di Indonesia, Amerika, dan Britania Raya. Ia lulus dari London Slade School of Fine Art tahun 2003 dan menyelesaikan studi pasca sarjana di Royal Academy of Arts tahun 2006. Pada tahun itu pula, ia dianugerahi Dionysus Bank Award in Fine Art. Saat ini, Sinta Tantra menetap dan bekerja di London. Sinta berasal dari keluarga yang sangat besar. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Walaupun orang tuanya berasal dari Bali, tapi sebenarnya ia tidak pernah merasakan hidup di Indonesia. Hal itu dikarenakan pekerjaan ayahnya yang mengharuskan keluarganya berpindah dari satu negara ke negara lain. Sinta sendiri lahir di New York dan pindah ke London saat usia 7 tahun. Sejak kecil, bersama keluarganya, Sinta kerap pergi menikmati liburan di Eropa dan Indonesia. Mereka selalu mengunjungi galeri seni dan museum. Dan sepertinya hanya Sinta yang bisa menikmati pengalaman itu dibandingkan saudara-saudaranya. Cita-citanya saat masih kecil adalah ingin menjadi seorang musisi. Maklum saja, ia memang hobi bermain piano. Namun ketika beranjak dewasa, ternyata ia lebih menyukai seni melukis dibandingkan dengan seni musik. Pasalnya, ia lebih senang diberikan kebebasan tanpa harus melakukan pertunjukan di depan banyak orang. Kemudian, ia pun mendalami studi tentang seni di Slade School of Fine Art dan Royal Academy of Arts di London. Di sini, matanya terbuka bahwa seni bukan hanya soal bisa dinikmati setiap orang, tapi harus bisa berkolaborasi dengan banyak bidang, misalnya dari sisi bisnis. Sebab itu, ia pun selalu menggandeng banyak rumah seni dalam berkaryanya. Karena Sinta Tantra dipengaruhi keragaman kuat yang tertanam dalam budaya Bali, Sinta Tantra mengawali karirnya dengan menggabungkan potongan-potongan desain vinil dan cat. Pantulan, simetri, dan motif eksotif lazim ditemukan di karya-karya seni publik pertamanya, seperti Isokon Dreams di Borough of Camden, London tahun 2007, dan Party Surprise di Canterbury Christ Church University, Britania Raya tahun 2006. Karya-karya terkininya masih bertemakan pola dan geometri, tetapi mulai menggunakan referensi sejarah, misalnya mengambil warna dan bentuk dari arsitektur karya Johannes abad ke-18, sampai film-film Hollywood seperti Breakfast at Tiffany's. Nah, dari pengaruh dan gaya yang digunakan Sinta Tantra dapat menghasilkan beberapa karya yang sangat luar biasa. Di antaranya yang pertama yaitu lukisan dinding jembatan sepanjang 150 meter. Menurut Sinta, lukisan dinding di jembatan menuju kawasan pusat keuangan Canary Wharf mencerminkan denyut kehidupan pusat keuangan yang hampir tidak pernah tidur selama 24 jam sehari.
Lukisan ini didominasi dengan warna yang cerah. Dia membuat ini dalam rangka Olimpiade London pada tahun 2012. Karena ini juga, dia pun perlahan mulai dilirik oleh pecinta tanah air. Karya yang kedua yaitu Reaching Green Egg. Telur lukis karya Sinta Tantra berjudul Reaching Green Egg dipamerkan pada Maret sampai dengan April tahun 2012 sebagai bagian dari pameran Fabergé Big Egg Hunt. Tujuan dari pameran ini adalah untuk menggalang dana bagi anak-anak. Publik bisa melihat dan mencari lebih dari 200 telur raksasa yang dilukis atau dihias. Untuk karya yang ketiga, yaitu Tabuh-tabuhan in Linen. Karya lukis ini terdapat garis-garis yang saling sejajar, berpotongan dan memiliki lingkaran. Salah satunya didominasi oleh warna nude, sementara satunya lagi warna biru. Lukisan ini layaknya menggambarkan siang dan malam. Dan karya yang keempat, yaitu lukisan berjudul Miami Diesel. Lukisan ini dibeli oleh pemerintahan Inggris untuk ditempatkan di Kedutaan Besar Inggris di ibu kota Aljazair, Algiers. Dari karya-karya yang sudah Sinta Tantra buat, Sinta Tantra mendapatkan banyak sekali prestasi-prestasi, mulai dari bidang penghargaan, proyek publik, dan juga pameran yang digelar. Untuk mengetahui prestasi-prestasi yang diraih Sinta Tantra, teman-teman bisa lihat pada slide berikut ini. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, Sinta Tantra, seniman kelahiran New York, Amerika Serikat, dan memiliki darah keturunan Bali, terkenal karena karya-karya lukisannya yang kental dengan aliran formalisme. Dan dia pun mendalami studi tentang seni di Slade School of Fine Art dan Royal Academy of Arts di London. Untuk kesimpulan yang kedua, karya Sinta Tantra dibuat dengan menggabungkan potongan-potongan desain vinil dan cap. Selain itu, karya-karya terkini yang digunakannya bertemakan pola dan geometri, serta mulai menggunakan referensi sejarah. Dan yang ketiga, Sinta Tantra mendapatkan banyak sekali prestasi, mulai dari bidang penghargaan, proyek publik, dan pameran yang digelarnya. Salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu lukisan dinding jembatan sepanjang 150 meter. Lukisan ini adalah lukisan yang mencerminkan denyut kehidupan pusat keuangan yang tak pernah tidur. Dan dari karya ini, Sinta Tantra perlahan mulai dilirik oleh pecinta tanah air. Nah, itu dia adalah pembahasan mengenai Sinta Tantra. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.